Pernah dengar orang bilang, aduh anak gua ya manja banget deh. Dia maunya kita ikut maunya dia. Kalau enggak, wah marah-marah, nangis-nangis terus. Akhirnya ya kita seringnya ngalah, ikut maunya dia. Abis gimana lagi? Pusing juga kan kalau dia nangis-nangisan kayak gitu. Emang pusing banget ngadapin anak yang tantrum, apalagi pas di tempat umum. Kalau kita juga udah pulang kerja, capek, masih harus denger teriakan, rengekan anak-anak. Lebih gampangnya kasih deh yang dia mau, beres kan? Anak juga jadi anteng, diem. Saat kita ikuti maunya anak terus, justru itu yang akan memupuk terus kemanjaan dia, yang dia bawa sampai dewasa. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah ciri-ciri Strawberry Generation kan? Jangan lupa klik playlist Strawberry Generation ya untuk video lainnya seputar topik ini. Kalau kita nggak mau anak kita jadi lembek dan manja nanti saat dewasa, salah satu hal yang bisa kita coba lakukan dari sekarang adalah Papa dan Mama berikan batasan yang jelas. Papa dan Mama perlu menjadi satu tim, satu suara dalam menerapkan peraturan yang jelas dari awal. Papa Mama perlu ya diskusi bersama hal apa ya yang akan kami terapkan ke anak. Apa batasan-batasannya? Kenapa sih harus kompak antara suami dan istri, antara papa dan mama? Karena anak kita tuh pinter. Dia tuh pasti akan mendeteksi siapa yang lebih gampang kasih apa yang aku mau. Kalau minta ke es krim, minta ke papa. Pasti dikasih, walaupun belum makan siang. Kalau aku belum bikin PR tapi mau main game, nanyanya tuh ke mama. Nanti mama bisa kasih. Batasan-batasan apa yang perlu papa mama tentukan dan terapkan? Diobrolin. Contoh aja ya. Tidak boleh main game, tidak boleh pegang HP kalau PR dan tanggung jawab di rumah belum dituntaskan. Lainnya, anak harus makan apa yang disediakan. Kalau anak nangis-nangis, nolak makan, papa mama sepakat tidak ikuti maunya anak terus. Jangan misalnya mama bilang, nak, mama udah masak nasi goreng dimakan ya. Gak mau, aku maunya ayam goreng. Kita makan apa yang ada nak. Gak mau, mulai nangis. Papanya datang bilang, ya udah, ayo ikut papa yuk, beli ayam goreng kesukaanmu. Ya buyar dong mendidik anak untuk gak manja. Anak maunya A dikasih A, maunya B dikasih B. Dia akan belajar bahwa aku tinggal pakai strategi merengek, nangis, marah, buang barang, pukul. Nanti aku bisa dapet yang aku mau. Jangan lupa, semua yang kita kerjakan, yang kita biarkan terjadi dari kecil, itu dibawa sampai besar. Ke sekolah, ke tempat kerja, ke pertemanan, ke pernikahan. Dikasih masukan, kritikan, sedikit marah. Ditegur tentang PR yang kurang dikerjakan dengan tuntas, nangis, gak mau lagi dia kerjakan. Ada satu hal lain yang perlu kita perhatikan dulu dan kita perlu siapkan adalah hati dan telinga. Kita perlu siap tega kalau anak kita tantrum karena kita gak kasih yang dia mau. Waktu anak kita tantrum, sebisanya kita bicara dengan tenang, sebisanya, dan tetap tegas dengan batasan yang kita terapkan. Kamu mau makan nasi gorengnya sekarang atau nantian? Kita gak beli mainan baru. Gak semua yang kita mau kita perlu beli. Wah, lalu anaknya nangis-nangis karena gak bisa dibeliin mainan baru. Biarkan, gak apa-apa. Angkat dia mungkin, bawa ke tempat yang lebih sepi. Biar dia tenang sendiri dulu di sana. Yang penting kita tegas, konsisten, dan berikan batasan yang jelas. Gampang gak praktekinnya? Enggak. Aku pun harus melewatinya panjang dan lama sekali perjalanannya dengan 3 anak. Karena mereka punya kemauan yang keras, bisa tantrum, aku mesti banyak menghadapi rengekan, nangis-nangis, sampai suara mereka hilang karena nangis yang gak berhenti-berhenti setengah jam. Karena aku gak kasih yang mereka mau. Tapi ada satu hal yang pasti. Kalau kita sudah tanamkan batasan yang jelas sejak kecil, kita bina relasi dengan anak, komunikasi yang jelas, ada kasih, ada konsistensi dari kecil. Ada buahnya nanti saat anak makin besar. Mereka akan tahu, mereka akan belajar. Aku gak perlu ini, aku gak perlu beli. Gak semua hal yang aku mau, aku bisa dapat. Tapi untuk mendidik anak menjadi seperti itu perlu perjalanan yang panjang.